mau mewakilinya? Saya. Ya, saya silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadir. Melia Muslifatun Nanda sakit. Ini sakit ya? Di sini. Oh, 3 orang. Novita Novian Hadir. Nur Syifa Pertama Putri Rodia Sabrina Safira Tantri Tifatul Vira. Oke, kita kemarin sempat belajar materi mengenai ini ya dasar negara. Kira-kira dasar negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Pancasila. Oke, Pancasila kira-kira ada berapa sih? 5. Pancasila ada 1, silanya ada 5. Pancasila
sudah belajar mengenai sejarahnya nih, sejarah Pancasila sampai jadi dasar negara ideologi. Kemarin juga kalian sudah merumuskan kira-kira kalian itu mau membuat proyek apa pada hari ini. Nah, untuk proyek hari ini kira-kira apa yang kalian buat? Di dalam smartbox itu ada apa aja? Ada materi, soal, terus ada apa lagi? Ada kejutan, ya, yang nanti menjadi misteri box kelompok kalian. Oke, menyinggung mengenai cara pandang para pendiri negara nih tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira tokoh besar pendiri dasar negara di Indonesia itu ada 3, itu siapa aja? Yo, com. Ibu kasih poin. Oke. Ya. Oke. Ya. Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Oke, namanya siapa Mbak? Ibu kasih poin. Khalifah. Berapa? Khalifah. Oke. Nah, betul yang dikatakan oleh Mbak Khalifah. Ada tiga pendiri atau pengusung dasar negara nih. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin. Oke, kira-kira ketika kalian mendengar materi ini tertarik nggak? Tertarik. Oke, tujuannya nih biar kalian paham tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi ada 3. Itu ada Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Ada yang tahu nggak tanggalnya? Oh, Muhammad Yamin menyampaikan pada tanggal ini. Oh, Supomo menyampaikan pada tanggal ini. Oh, Insinyur Soekarno menyampaikan pada tanggal ini. Coba kalian buka bukunya yang kalian rangkum. Ya. Ada yang bisa? Cuk, Ibu kasih poin. Ada yang bisa? Oke, Sabrina ya. Oke. Juli 1960 itu Oke, sekarang ada yang tahu isinya? Kira-kira isinya apa? Ada yang tahu nggak isinya apa aja? Ya? Yo, di catatannya kemarin ada nggak catatannya? Nah itu mungkin besar banget pasti ada kan? Nah, yuk disampaikan. Sidang tanggal 29 Mei 1995. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut. A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan. Kita kasih poin Muhammad Yamin ya, Diana. Ada lagi yang selain Muhammad Yamin, ada 3 tokoh, 2 tokoh lagi. Oke, Diana. Oke, yuk ketuanya Indra. Sidang tanggal 3 Mei 1945. Besar Supomo. Yang pertama Tanggal kebangsaan berapa? 30 Mei. 30? 3 Mei. 3 Mei. 31 Mei. Nah, itu mungkin 1945. diganti 31 Mei diganti dulu. Hati-hati ya ketika
Mei 1945. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Oke, kasih poin untuk Mas Indra. Terus satu lagi nih. Satu lagi. Yuk, pendiri satu lagi. Ini tanggalnya itu bisa dikenal dengan hari lahirnya Pancasila loh, mengungkapkan pada tanggal berapa. Diana udah, yang lain. Coba yang lain. Pertama kok mirip ya? Mirip gak sih? Mirip ya? Mirip. Yuk, pertama kirain Diana. Yuk, pertama. Dari Jepang memberikan sebuah janjinya kepada kita sampai jadi dasar negara. Kan kita diberi janji itu oleh Jepang. Terus dibentuklah BPUPKI. Dengan nama lain apa, ada yang tahu? Ya. Oke, namanya Risa. BPUPKI, terus proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI, terus panitia 9, terus piagam Jakarta dulu sebelum ada sidang BPKI, ada piagam Jakarta hampir sempurna, hanya pada sila keberapa? Ya, bunyinya apa? Yuk ngaco Lela. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang piagam Jakarta, bunyi piagam Jakarta diganti ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi piagam Jakarta sila pertama. Ya, oke, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena apa? Karena di Indonesia tidak hanya bisa ada beberapa agama yang lain, sehingga dirubahlah piagam Jakarta sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yuk, kalian udah paham, pasti ada yang bisa menceritakan sejarahnya, kronologisnya gitu. Sebelum kita masuk ke ini mystery box yang kalian buat, nanti kita ada model baru yang diberi nama TSTS. Nanti mystery boxnya kalian taruh di mana? Nanti kita berkelilingnya 3 stay yang kalian pakai itu. 3 stay berarti 3 anak menetap di mystery boxnya untuk menjelaskan yang setelah nanti jalan. Sebelum ke sana, kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Yuk, prosesnya dari awal kan ada bagian-bagiannya kan? Ya, coba yuk. Bakat bawa buku nggak apa-apa, tapi pelan-pelan sambil lihat teman. Lihat lagi boleh yuk. Yang catatannya kemarin sudah lengkap. Yang 1 tentang Jepang. Mas, ada kan? Nah ini Jepang mulai berdesak sekutu. Ada tuh. Setelah itu pembentukan BPUPKI, sidang tanggal 29 Mei, sidang 1 tanggal 31, sidang 1 tanggal 1 Juni 1945, terus
dasar negara. Yuk runtutan itu. Yuk diceritakan. Biar kita paham. Ada kan di catatannya? Lihat yuk. Ada yang berani? Oke, Ibu tambah poinnya deh. Tadi kan 1 poin. Sekarang yang berani menyampaikan di depan, Ibu kasih poin 2. 2 poin langsung. Kalau misal lepas dari buku 3, kalau bawa buku 2. Silakan, ada yang mau disampaikan boleh. Salam dulu. Waalaikumsalam sini. Sudah selesai menemani? Oh nggak mau pulang. Silakan salam dulu. Sudah. Satu-satu ya? Ya dari ujung sana, ada yang dari ujung sini biar cepat. Itu tablet tambah darah biar kalian itu nggak pusing, nggak pusing, nggak kunang-kunang. Mungkin mbaknya bisa memberikan tips ini dimakannya berapa kali? Oh besok dibawa. Besok dibawa berarti nggak dimakan. Makan. Sehari berapa kali? Seminggu 1 kali. Oh latihan. Cowok juga iya kan? Cowok enggak? Sudah ditutup sih sama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyampaikan tadi? Oke, sambil kalian memahami, Ibu putarkan video ya. Siap menyaksikan? Siap. Tapi dipahami ya, nanti setelah video diputar harus bisa menyampaikan sesuatu ya. Ya. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah bentukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan simbol yang 3, yaitu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Pemerintah bentukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa pertemuan Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka.
Selanjutnya, Letnan Jenderal Kamakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedyo Diningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu 2 orang ketua muda, yaitu Ichibamase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shujokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso, yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, Hinomaru. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi Inn, Jalan Pejampon 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KMT Rajiman Wedyo Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berangkat pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu menyebutkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diteraskan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua.
Kelompok satu mana? Kelompok satu yang mana? Kelompok satu sini. Kelompok satu ini yang stay, bagian stay. Yang stay yang berkeliling siapa? Tugas stay nanti bareng-bareng sama 3 orang. 3 anak yang stay menyampaikan tambahan materi terus dikaitkan sama ini ya. Terus nanti yang stay itu cari informasi apa di dalam kelompok lain tulis. Gitu ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Ya. Stay yang menetap. Ada anak. Ini tambahan materi dikaitkan ya. Terus yang stay. Nah, 3 anak yang berkeliling nanti apa yang kalian dapatkan saat berkeliling dicatat. Nanti ketemu sama temannya lagi ketika bergabung sudah paham. Yang kelompok 3 ini Bu. Oke, ini yang stay. Stay. Berkeliling nanti siap-siap berkeliling. Kelompok 4 5. Berarti yang stay-nya berapa? Stay-nya 3. Yang stay-nya 2. 3. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 berarti yang ini. Kira ini di mana? Terus kelompok 4 mana? Guri kabeh bae. Ini biar Ibu bisa lewat ini gimana? Diatur. Guri kabeh bae. Ya, gampang semua boleh. Diatur. Ini yang stay-nya. Sudah siap? Kalau sudah siap silakan info di mana? Biar nanti gampang. Yo silakan. Yang stay di sini ya, stay semua. Stay. Oke, ini kelompok stay. Stay ya. Nah, ini kelompok stray. Ibu jelaskan dulu mengenai stay dan stray. Silakan dapat diperhatikan untuk langkah-langkahnya. Halo. Hai. Oke. Kita perhatikan untuk langkah-langkahnya. Model pembelajaran Mystery Box menggunakan langkah 3 stay dan 3 stray. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 6 orang untuk membentuk media mystery box. Masing-masing kelompok dibagi menjadi stay 3, stray 3. Stay yang menetap bertugas untuk menjelaskan materi dan memberikan informasi pada kelompok lain. Yang stray berkeliling. 3 anak yang tugasnya stray itu berkeliling. Bertugas untuk mencari dan memperoleh informasi materi dari kelompok lain. Nah, nanti angka panjang di angka 11-15 selesai. Kalian kembali ke kelompoknya, membahas dan pertanyaan pemantik yang tadi bisa terjawab ya. Dapat dipahami? Dapat. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Mulai. Yo, berkeliling. Yo, berkeliling. Yo, aktif. Silakan aktifkan pertanyaan.